Saudara, hari ini adalah topik yang mungkin menurut saya adalah topik yang paling penting dalam Alkitab, yaitu mengenal Kristus. Kenapa? Karena mengenal Kristus adalah hidup yang kekal. Ya, kalau misalnya tidak mengenal Kristus, itu berarti Anda tidak beroleh hidup yang kekal. Karena itu penting sekali untuk tahu apa artinya mengenal Kristus. Ya, nah, saudara, kita telah beralih dari pikiran yang tunduk, yaitu rendah hati, ke pikiran yang spiritual, yaitu pikiran yang rohani. Di sini tiga ini sebenarnya satu paket. Saya pisahkan tiga agar lebih mudah untuk mempelajarinya. Setelah itu kita akan selesaikan di Filipi 4 tentang ketidakkhawatiran dan memiliki rasa cukup. Saudara, saat saya mengajar yang Filipi 3 ini, saudara, saya sudah buat sampai Kolose 1. Jadi ini untuk sebagai bahan arahan aja. Habis Filipi kita akan masuk ke Kolose, dan kita selesai Kolose 17 Agustus 2022. Kita akan selesaikan dari surat penjara. Habis itu kita akan masuk ke dalam Tesalonika. Tesalonika kita akan habiskan sampai 16 November 2022. Tesalonika ini seru sekali, adalah bagaimana kita membentuk gereja dari bayi, remaja, pemuda, sampai mempelai untuk pengharapan Tuhan Yesus datang kembali. Jadi sampai akhir tahun dari bidang pengajaran telah memberikan kurikulum, yaitu habis Filipi kita akan masuk ke Kolose, setelah itu Tesalonika. Nah, dengan demikian kita sudah ada kurikulum sampai akhir tahun ini. Saya mulai Filipi 3 ayat 1 sampai 11. Saudara, keadaan dan orang dapat merampas sukacita kita. Tetapi begitu juga hal-hal, saudara. Seperti kemuliaan, saudara, jabatan, harta, status sosial, agama. Dan ini adalah pencuri-pencuri yang dihadapin Paulus dalam Filipi 3. Jadi kalau orang pengen kemuliaan, dia nggak dapat, sukacitanya hilang. Pengen harta, nggak dapat, sukacitanya hilang. Pengen status sosial, tapi dia tidak dapat, sukacitanya hilang. Ini adalah pencuri-pencuri pikiran rohani, saudara. Nah, penting untuk melihat secara keseluruhan di Filipi 3 ini, sebelum kita memeriksanya secara terperinci. Jadi mungkin yang berikut adalah garis besar yang akan membantu. Jadi saya pecah Filipi 3 ini menjadi 3, yaitu Filipi 1 ayat 11, 12 sampai 16, 17 sampai 21. Ini mengenai masa lalu Paulus, di mana dia berhitung, saudara. Berhitung cuan atau nggak cuan, untung rugi. Dia hitung apa yang dia dapat dari dunia ini, yaitu jabatan, harta, kemuliaan, dan dia bandingkan kepada Kristus. Dia dapatkan bahwa mengenal Kristus itu jauh lebih beruntung. Karena itu nanti di Filipi 3 bagian kedua, dia mempunyai semangat baru untuk memenangkan pertandingan, saudara. Dan yang terakhir, bagaimana dia melihat visi baru karena nama dia tercatat di surga. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana Paulus berhitung. Dia bandingkan kemuliaan, jabatan, harta, status sosial, dan agama dengan sebelumnya dengan satu aja, mengenal Yesus. Oke, saudara. Nah, kata kunci dalam Filipi 3 ayat 1 sampai 11 adalah menghitung keuntungan dan kerugian. Jadi pedagang, saudara, ya. Jadi auditor, ya. Dalam bahasa Yunani, dua kata berbeda digunakan, tetapi ide dasarnya sama. Mengevaluasi, menguji, dan menilai hidup ini. Jadi hidup yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani. Jadi cuman kita jalani hidup kita gitu aja, tiba-tiba mati tanpa tahu nilai hidup kita apa, itu tidak layak dijalani. Tapi kita harus tahu kita hidup itu untuk apa, saudara, ya. Namun hanya sedikit orang yang duduk untuk menimbang dengan serius nilai-nilai yang mengendalikan keputusan dan arah mereka. Banyak orang dewasa ini adalah budak dari sesuatu, saudara. Budak dari kemuliaan, budak dari uang, budak dari segalanya. Dan sebagai akibatnya, tidak mengalami sukacita Kristen yang sejati.
Jadi untuk mendapatkan sukacita Kristen sejati, kita harus lepas dari segala sesuatu. Ya, bukan lepas maksudnya tidak mempunyai saudara, tetapi tidak dikendalikan oleh. Kita boleh punya uang, tetapi jangan dikendalikan oleh uang. Kita boleh dihargai, tapi jangan dikendalikan, harus dihargai. Ya, jadi istilahnya di sini bukan tidak memiliki, tapi jangan kita sendiri jadi dikendalikan oleh sesuatu. Itu merampas sukacita. Ya, dalam kasus Paulus, hal-hal yang dia jalani sebelum dia mengenal Kristus tampaknya sangat terpuji. Kehidupan yang agamawi, ketaatan pada hukum, pembelaan agama nenek moyangnya, tetapi tidak satu pun dari hal-hal ini memuaskannya dan memberinya penerimaan di hadapan Tuhan. Seperti kebanyakan orang beragama saat ini, Paulus memiliki moralitas yang cukup untuk menjauhkannya dari masalah dunia, tetapi jauh dari cukup untuk membawanya ke surga, saudara. Bukan hal-hal buruk yang menjauhkan Paulus dari Tuhan Yesus, tetapi hal-hal yang baik, saudara. Paulus harus kehilangan agamanya untuk menemukan keselamatan. Jadi suatu hari, Saulus dari Tarsus bertemu Tuhan Yesus di tengah jalan Damaskus yang telah bangkit. Dan pada hari itu, nilai-nilai Saulus berubah. Ketika Saulus membuka pikirannya untuk mengevaluasi kekayaannya, dia menemukan bahwa selain Yesus Kristus, semua yang dia jalani hanyalah sampah, saudara. Nah, karena itu, di bagian ini, Paulus menjelaskan di bagian ini bahwa hanya ada dua jenis kebenaran atau kekayaan rohani. Pertama adalah kebenaran dari pekerjaan agamawi yang merupakan kebenaran palsu, saudara. Ayat 1-6. Dan yang kedua adalah kebenaran dari iman kepada Tuhan Yesus. Ini adalah kebenaran sejati. Dan hanya kebenaran dari iman kepada Tuhan Yesus yang dapat diterima oleh Allah, saudara. Jadi jelas. Nah, di sini akan dijelaskan kebenaran palsu itu seperti apa dan kebenaran sejati itu seperti apa. Jadi kita bisa dengan jelas memilah ini benar, ini salah. Jadi ini penting sekali, saudara. Ya. Nah, kita baca dulu firman Tuhan mengenai kebenaran yang palsu. Filipi 3 ayat 1-6. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerjaan yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga adalah alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini sebelumnya. Ini adalah kebenaran yang palsu, saudara. Nah, saudara, nasihat mengenai yang palsu, saudara, kebenaran palsu. Paulus telah memperingatkan orang-orang percaya di Filipi sebelumnya, tetapi sekarang dia memperingatkan mereka lagi. Awas, ada anjing. Perhatikan para pekerja kejahatan. Hati-hati dengan penyunat palsu. Kepada siapa dia mengacu pada peringatan rangkap 3 ini? Jawabannya membawa kita kembali ke sejarah awal gereja. Saudara, sejak awal, Injil datang lebih dahulu kepada orang Yahudi. Kisah Para Rasul 3 ayat 16, Roma 1 ayat 16, sehingga saudara, 7 pasal pertama dari Kisah Para Rasul hanya berurusan dengan orang-orang percaya Yahudi, atau dengan orang-orang bukan Yahudi yang menjadi pengikut baru agama Yahudi. Aman, saudara. Proselyt. Jadi, Kisah Para Rasul 1-7, Injil itu hanya ditujukan kepada orang Yahudi. Aman. Nah, dalam Kisah Para Rasul 8, pesan ini ditujukan kepada orang Samaria. Nah, tetapi ini tidak menyebabkan terlalu banyak pergolakan, karena
Orang Samaria setidaknya adalah sebagian adalah orang Yahudi. Jadi 1-8 aman, saudara. Nah, tetapi ketika Petrus pergi ke bangsa-bangsa lain, dalam Kisah Para Rasul 10 mulai, itu menciptakan kegemparan, saudara. Petrus dipanggil para orang Yahudi untuk menjelaskan kegiatannya yang ada di Kisah Para Rasul 11. Lagi pula, orang-orang bukan Yahudi dalam Kisah Para Rasul 10 telah menjadi orang Kristen tanpa terlebih dahulu menjadi orang Yahudi. Istilahnya tanpa sunat, saudara. Nah, dan ini adalah hal yang sama sekali baru bagi gereja. Petrus menjelaskan bahwa Allah lah yang telah mengarahkannya untuk berkhotbah kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan masalah itu tampaknya telah diselesaikan. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Paulus diutus oleh Roh Kudus untuk melayani secara khusus pada orang-orang bukan Yahudi. Petrus telah membuka pintu iman kepada orang bukan Yahudi dalam Kisah Para Rasul 10, dan Paulus mengikuti teladannya dalam perjalanan misionaris yang pertama, yaitu di Kisah Para Rasul 14. Nah, saat Paulus mulai misionarisnya kepada orang-orang bukan Yahudi, terjadilah yang namanya perpecahan dan perselisihan. Tidak butuh lama bagi orang-orang percaya Yahudi yang tegas untuk menentang pelayanan Paulus dan datang ke Antioquia. Ini adalah pusat perjalanan misi ada di Antioquia. Dengan ajaran bahwa perlu bagi orang-orang bukan Yahudi untuk tunduk pada aturan-aturan Yahudi sebelum mereka dapat diselamatkan. Ketidaksepakatan ini menyebabkan di Kisah Para Rasul 15, konferensi di Yerusalem yang dijelaskan pada Kisah Para Rasul 15, yang untuk menentukan apakah orang bukan Yahudi perlu disunat dulu untuk menjadi seorang Kristen. Ya. Hasil dari konferensi tersebut adalah persetujuan atas pelayanan Paulus dan kemenangan bagi Injil kasih karunia Allah. Orang non-Yahudi tidak harus menjadi Yahudi untuk menjadi orang Kristen. Nah, saudara, di sini memang persetujuan udah ditetapkan, tetapi para pembangkang itu tidak puas, saudara. Ya, tetapi para pembangkang tidak puas. Setelah gagal dalam perlawanan mereka terhadap Paulus di Antioquia dan Yerusalem, mereka mengikutinya kemanapun dia pergi. Jadi waktu Paulus ada perjalanan misionarisnya itu banyak orang yang tidak puas atas keputusan di Yerusalem itu ikutin Paulus dan berusaha untuk merusak gereja yang didirikan Paulus. Dan mencoba mencuri orang-orang yang bertobat dan gereja-gerejanya. Para pelajar Alkitab menyebut kelompok guru palsu ini yang mencoba mencampur adukan hukum dan kasih karunia adalah kaum Yudais. Nah, kepada orang inilah Paulus menyebut yang disebutkan anjing, para pekerja jahat dan para penyunat palsu. Nah, saudara, 3 istilah bagi kelompok Yudais. Surat Galatia ditulis terutama untuk memerangi ajaran palsu ini. Kelompok Yudais ini lah yang dimaksud Paulus dalam Filipi 3 ayat 1-2. Dia menggunakan 3 istilah untuk menggambarkan mereka. Yang pertama, saudara, anjing. Jadi dalam bahasa Rusia itu asu, saudara, ya. Asu. Ya, orang Yahudi ortodok akan menyebut orang bukan Yahudi sebagai anjing. Tetapi di sini Paulus menyebut orang Yahudi ortodok yang mencampurkan hukum dan kasih karunia sebagai anjing, saudara. Paulus tidak hanya menggunakan nama, dia membandingkan guru-guru palsu ini dengan para anjing kotor yang begitu hina. Jadi waktu pada zaman Paulus itu tidak ada lagi nabi-nabi palsu, saudara. Yang ada guru-guru palsu. Ya, kalau di zaman Perjanjian Lama itu banyakkan nabi palsu, tapi di Perjanjian Baru itu banyakkan guru palsu, saudara. Ya, dia membandingkan guru-guru palsu ini dengan para anjing kotor yang begitu hina. Jadi seperti anjing-anjing itu, para penganut Yudais ini membentak Paulus dan mengikutinya dari satu tempat ke tempat yang lain, menggonggong doktrin palsu mereka, saudara. Mereka adalah pembuat onar dan pembawa ajaran sesat yang berbahaya. Mereka juga disebut pekerja jahat. Orang-orang ini mengajarkan bahwa orang berdosa diselamatkan oleh iman plus perbuatan baik, terutama pekerjaan hukum. Padahal, saudara, kita itu diselamatkan bukan karena pekerjaan baik, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Titik. Sampai situ aja, saudara. Perbuatan baik kita itu tidak menambah sesuatu dari pekerjaan Kristus, saudara. Yang kita hanya kontribusi dosa doang, saudara. Ya. Nah, karena itu disebut pekerja jahat.
Nah, tetapi Paulus menyatakan bahwa pekerjaan baik mereka adalah pekerjaan yang benar-benar jahat karena dilakukan oleh daging, sifat lama dan bukan roh. Dan mereka memuliakan manusia, para pekerja, dan bukan Yesus Kristus. Nah, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dan Titus 3 ayat 3 sampai 7 menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan dengan melakukan perbuatan baik, bahkan pekerjaan keagamaan. Perbuatan baik seorang Kristen adalah hasil dari imannya, saudara. Perbuatan baik bukan dasar untuk keselamatan. Iman adalah dasar untuk keselamatan. Kata yang ketiga yang digunakan Paulus adalah penyunat palsu. Nah, di sini Paulus menggunakan penyunat itu dengan kata yang berbeda, yang artinya mutilasi. Ya, jadi pemutilasi palsu. Ya, di sini Paulus menggunakan permainan kata untuk kata sunat. Kata yang diterjemahkan sunat dalam bahasa Yunani ini berarti mutilasi, saudara. Kaum Yudais mengajarkan bahwa sunat itu penting untuk keselamatan, tetapi Paulus menyatakan bahwa sunat itu sendiri hanyalah sebuah mutilasi. Orang Kristen sejati telah mengalami sunat rohani di dalam Kristus dan tidak memerlukan mutilasi kedagingan. Jadi saudara, sunat yang benar adalah sunat hati. Hati kita itu yang dipotong sama Tuhan Yesus. Dari sombong jadi rendah hati. Dari mementingkan diri sendiri jadi mementingkan orang lain dan mementingkan Kristus. Nah, itu adalah sunat hati, saudara. Jadi sunat, baptisan, perjamuan kudus, sedekah, puasa, pelayanan, praktek keagamaan lainnya tidak dapat menyelamatkan seseorang dari dosa-dosanya. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang dapat melakukan itu. Berbeda dengan orang Kristen palsu, Paulus menggambarkan orang Kristen yang sejati, yaitu sunat yang benar, yaitu sunat hati. Jadi dilihat dari hatinya itu yang berubah dari yang sombong, sudah dipotong jadi rendah hati. Ya, dia menyembah Tuhan dalam roh, bukan dengan daging, saudara. Dia tidak bergantung pada perbuatan baiknya sendiri yang hanya bersifat daging. Dia bermegah dalam Yesus Kristus, bukan bermegah atas diri sendiri, saudara. Orang yang bergantung pada agama biasanya membual tentang apa yang telah mereka lakukan. Orang Kristen sejati tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Kebanggaannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, dalam Lukas 18 ayat 9-14, Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang menggambarkan dua sikap yang berlawanan ini, saudara. Yaitu gini, doa orang Farisi yang Tuhan Yesus, saya orang Farisi, untung saya bukan seperti pemungut cukai itu, yang berdosa, yang begini, saya puasa, saya menjalankan agama. Nah, itu adalah bersifat daging. Tetapi orang pemungut cukai itu, Tuhan Yesus, saya tidak berani memandang engkau, saya berdosa, Tuhan Yesus kasihanilah aku. Nah, itu adalah sunat hati, saudara, sunat yang benar. Nah, nanti baca sendiri dalam Lukas 18 ayat 9-14. Nah, saudara, orang yang sunat benar, dia tidak memiliki kepercayaan pada daging. Filosofi agama populer saat ini adalah Tuhan membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Itu juga populer di zaman Paulus, dan hari ini sama salahnya seperti dulu. Dengan daging yang Paulus maksudkan adalah kodrat lama yang kita terima saat lahir, yaitu Adam, saudara. Sombong manusia, tetapi Roh Kudus datang, dia sunat hatinya jadi rendah hati. Pelan-pelan jadi rendah hati, itu dimaksud dengan sunat hati. Tidak ada yang baik untuk dikatakan tentang daging. Namun kebanyakan orang saat ini bergantung sepenuhnya pada apa yang dapat mereka lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Daging hanya merusak pekerjaan Tuhan di bumi. Tidak ada untungnya jika menyangkut kehidupan rohani. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Tidak heran kita seharusnya tidak menaruh kepercayaan pada daging, saudara. Nah, saya berikan satu ilustrasi. Seorang wanita berdebat dengan gembalanya, pendetanya, tentang masalah iman dan perbuatan. Kata wanita itu, menurut saya, masuk surga itu seperti mendayung perahu, katanya. Dayung yang satu adalah iman, dayung yang satu lagi adalah perbuatan. Jika Anda menggunakan keduanya, Anda akan sampai. Namun jika Anda menggunakan iman saja, Anda akan berputar-putar. Nah, ini adalah mereka adalah wanita yang menggunakan ilustrasi yang tidak seimbang, yang tidak salah. Inappropriate illustration, saudara. Nah, pendeta itu jawab kepada
wanita itu. Hanya ada satu hal yang salah dengan ilustrasi Anda, jawab pendeta. Tidak ada yang bisa pergi ke surga dengan perahu dayung. Nah, saudara, hanya ada satu pekerjaan baik yang dapat membawa orang berdosa ke surga, yaitu pekerjaan Kristus yang telah selesai di kayu salib. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai, artinya apa? Selesai. Hutang dosa manusia sudah aku bayar. Selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Hutang kita terhadap Allah itu tidak bisa terbayarkan. Hanya pengorbanan Yesus di kayu salib yang bisa membayar hutang kita kepada Allah. Karena itu, kita tidak bisa bermenggah pada perbuatan kita. Hanya pekerjaan Kristus yang telah selesai di kayu salib yang dapat membayar dosa kita dan membawa kita pada keselamatan, saudara. Nah, ayat 4-6 ini mengenai contoh kehidupan lama Paulus. Paulus tidak berbicara dari contoh orang lain. Dia secara pribadi mengetahui kesia-siaan mencoba mencapai keselamatan melalui perbuatan baik. Oke, sebagai seorang murid muda, dia telah duduk di kaki Gamaliel, seorang rabi yang terkenal. Karirnya sebagai pemimpin agama Yahudi adalah karir yang menjanjikan. Namun, Paulus menyerahkan semuanya, melepaskan semuanya untuk menjadi anggota yang dibenci, yaitu sekte Kristen. Saat itu namanya sekte Kristen dan pengkhotbah Injil. Sebenarnya kaum Yudais itu berkompromi untuk menghindari penganiayaan. Sementara Paulus setia pada pesan kasih karunia Kristus dan akhirnya menderita penganiayaan. Jadi dalam bagian autobiografi yang instan ini, Paulus memeriksa kehidupannya sendiri. Dia menjadi auditor yang membuka pikirannya untuk berhitung untung rugi apa yang dia miliki. Dan dia menemukan bahwa dia rugi besar, saudara. Ya, hubungan Paulus dengan bangsa. Dia dilahirkan dalam keluarga Ibrani, Yahudi murni, saudara. Dan masuk ke dalam hubungan perjanjian ketika dia disunat. Dia bukan seorang proselyt. Proselyt itu orang yang bukan Yahudi yang masuk ke dalam agama Yahudi dengan sunat, saudara. Juga bukan keturunan Ismail, putra Abraham yang lain. Atau Esau, putra Ishak yang lain. Orang Yudais akan memahami rujukan Paulus kepada suku Benyamin. Karena Benyamin dan Yusuf adalah putra kesayangan Yakub. Mereka lahir dari Rahel, istri kesayangan Yakub. Raja pertama Israel berasal dari Benyamin. Dan suku kecil ini setia kepada Daud selama pemberontakan di bawah Absalom. Warisan alami Paulus adalah sesuatu yang sangat bisa dibanggakan. Ketika diukur dengan standar agamawi, dia lulus dengan predikat cum laude, saudara. Hubungan Paulus dengan hukum, tentang pendiriannya terhadap hukum Taurat, seorang Farisi, ia melakukan kebenaran yang ada di dalam hukum Taurat, ia tidak bercacat, saudara. Bagi orang-orang Yahudi pada zaman Paulus, seorang Farisi telah mencapai puncak pengalaman religius, cita-cita tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang Yahudi, yaitu masuk ke dalam seorang Farisi. Jika ada yang ingin pergi ke surga pada zaman itu adalah orang Farisi. Dia berpegang pada doktrin ortodok dan berusaha memenuhi kewajiban agama dengan setia. Sementara kita hari ini terbiasa menggunakan kata Farisi sebagai simbol dari orang munafik, penggunaan itu tidak lazim di zaman Paulus, saudara. Diukur dengan kebenaran hukum, Paulus tidak bercacat. Dia memelihara hukum dan tradisi dengan sempurna. Tetapi itu tidak cukup untuk percaya pada kebenaran. Seorang Farisi juga harus menentang kebohongan. Jihad, saudara. Paulus membela iman ortodoknya dengan menganiaya para pengikut penipu itu, yaitu Yesus, menurut agama Farisi waktu itu, saudara. Ya, dia membantu merajam Stefanus, seorang guru yang menjadi martir pertama, saudara. Dan setelah itu dia memimpin serangan terhadap pengikut Kristus secara umum. Bahkan di tahun-tahun berikutnya, Paulus mengakui perannya dalam menganiaya jemaat Kristus. Seorang Yahudi dapat membanggakan warisan darahnya sendiri. Beberapa orang Yahudi bisa membanggakan kesetiaan mereka kepada agama Yahudi. Tetapi Paulus dapat membanggakan hal-hal demikian ditambah semangatnya dalam menganiaya gereja. Pada titik ini kita mungkin bertanya, bagaimana orang yang tulus, yang berintegritas seperti Saulus dari Tarsus bisa begitu salah? Jawabannya adalah
dia menggunakan tongkat pengukur yang salah, saudara. Ya, jangan pakai tolak ukur manusia. Saudara, seperti pengusaha muda yang kaya, saya tidak berzina, saya tidak membunuh, saya tidak menipu, saya hormat orang tua, saya melakukan puasa, saya melakukan keagamaan. Tetapi waktu Yesus tanya, jualah semua, ikutlah aku, dia menolak, dan Tuhan Yesus bilang, sungguh sukar orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan orang-orang Farisi dalam perumahan Kristus. Saulus dari Tarsus melihat keluar, bukan ke dalam. Dia membandingkan dirinya dengan standar yang ditetapkan oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Sejauh mematuhi secara lahiriah tuntutan hukum yang bersangkutan, Paulus berhasil. Tetapi dia tidak berhenti untuk mempertimbangkan dosa-dosa batin yang dia lakukan. Jadi di dalam khotbah di bukit, Yesus menjelaskan bahwa ada sikap dan hasrat yang berdosa, serta tindakan yang berdosa. Ketika dia melihat dirinya sendiri dan melihat orang lain, Saulus dari Tarsus menganggap dirinya benar. Tetapi suatu hari dia melihat dirinya dibandingkan kepada Yesus Kristus. Saat itulah dia mengubah evaluasi dan nilai-nilainya dan meninggalkan pekerjaan kebenaran palsu demi kebenaran Yesus Kristus, saudara. Oke? Nah, itu adalah kebenaran palsu, ya, pekerjaan agamawi, bandinginya dengan moral manusia, tetapi bukan dengan Yesus Kristus. Ada orang bilang, saya berbuat baik, udah pastilah saya masuk surga lah. Saya nggak sedikit pun itu. Ya, kalau kamu tidak beriman kepada Yesus Kristus, ya, itu adalah tolak ukur Alkitab. Kamu tidak akan diselamatkan. Nah, jadi, bagaimana kita bisa diselamatkan, sekali lagi, adalah hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Bukan dengan perbuatan kita. Nah, saudara, ini adalah kebenaran yang benar. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kalau dia tidak lepaskan, dia tidak memperoleh Kristus, saudara. Dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini kata-kata mutiara saya, yang kukendaki ialah mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, saudara. Ini adalah kebenaran yang datang dari iman, kebenaran yang benar, saudara. Ya, ketika Paulus bertemu dengan Yesus Kristus yang bangkit di jalan Damaskus, dia mempercayainya dan menjadi anak Allah. Itu adalah mujizat seketika dari kasih karunia Allah, jenis yang masih terjadi hari ini kapanpun orang berdosa mau mengakui kebutuhan mereka dan berpaling pada juru selamat dengan iman, saudara. Ketika Paulus bertemu Kristus, dia menyadari betapa sia-sianya perbuatan baiknya dan betapa berdosanya klaim kebenarannya. Sebuah transaksi yang luar biasa terjadi. Paulus kehilangan semuanya, agamanya, statusnya, kemuliaannya, hartanya, bangsanya, tetapi dia memperoleh lebih banyak daripada kehilangannya, yaitu mendapatkan Yesus Kristus. Kerugian Paulus. Pertama-tama dia kehilangan apapun yang menjadi keuntungan baginya secara pribadi selain Tuhan Yesus. Tentu saja Paulus memiliki reputasi besar sebagai seorang ahli Taurat dan seorang pemimpin agama. Dia bangga dengan warisan Yahudi dan prestasi keagamaannya. Semua hal ini berharga baginya. Dia bisa mendapatkan untung dari mereka. Dia tentu punya banyak teman yang dapat mengagumi semangatnya. Dipuji orang, saudara. Dia sudah sampai level tertinggi dari orang Yahudi, saudara. Tetapi dia mengukur harta ini dengan apa yang Yesus Kristus tawarkan. Dan dia menyadari bahwa semua yang dia sayangi sebenarnya hanyalah kerugian dibandingkan dengan apa yang dia miliki di dalam Kristus. Harta miliknya sendiri membawa kemuliaan baginya secara pribadi, tetapi harta itu tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Mereka adalah keuntungan baginya saja, dan karena itu egois, saudara.
Ini tidak berarti bahwa Paulus menolak warisannya yang kaya sebagai seorang Yahudi ortodok. Saat Anda membaca surat-suratnya dan mengikuti pelayanannya dalam kitab Kisah Para Rasul, Anda melihat bagaimana dia menghargai darah Yahudi dan kewarganegaraan Romawinya. Menjadi seorang Kristen tidak membuatnya kurang menjadi seorang Yahudi. Bahkan, hal itu membuatnya menjadi orang Yahudi yang sempurna. Anak sejati Abraham, baik secara rohani maupun jasmani. Ia juga tidak menurunkan standar moralitasnya karena ia melihat kedangkalan agama Farisi. Dia menerima standar hidup yang lebih tinggi, yaitu menyesuaikan diri dengan Yesus Kristus. Ketika seorang menjadi Kristen, Tuhan menghilangkan yang buruk, saudara. Tetapi dia juga memberikan yang baik dan menjadikannya lebih baik, dan lebih baik lagi. Gunungan Paulus, sekali lagi kita diingatkan akan kata-kata Jim Elliot. Bukanlah seorang yang bodoh yang dapat melepaskan apa yang tidak dapat disimpannya, ya, untuk memperoleh apa yang tidak dapat hilang darinya. Inilah yang dialami Paulus. Ia kehilangan agama dan reputasinya, tetapi ia memperoleh jauh lebih banyak, yaitu pengenalan akan Tuhan Yesus, saudara. Saudara, kekristenan adalah Kristus. Ini berarti lebih dari sekedar pengetahuan tentang Kristus, karena Paulus memiliki informasi sejarah semacam itu sebelum dia diselamatkan. Saudara, untuk mengenal Kristus, topik kita hari ini mengenal Kristus, bukan mengenal dari luar, saudara. Bukan seperti saya mengenal Pak Min sebagai gembala saya dari luar. Bukan, saudara. Mengenal Kristus berarti memiliki hubungan intim dengan dia melalui iman. Pengalaman inilah yang Yesus sebutkan dalam Yohanes 17 ayat 3. Anda dan saya tahu tentang banyak orang, tetapi bahkan orang-orang yang hidup berabad-abad yang lalu, tetapi secara pribadi kami tahu sangat sedikit. Kekristenan adalah Kristus, keselamatan adalah mengenal dia secara pribadi, saudara. Nanti saya akan jelaskan kata mengenal ini, saudara. Kata mengenal ini dalam sekali, bukan hanya kayak saya kenal siapa, tapi ini benar-benar kenal sampai ke dalam-dalamnya, saudara. Ya, kebenaran Kristus, kebenaran adalah tujuan besar kehidupan Paulus ketika dia masih seorang Farisi. Tetapi itu adalah kebenaran diri sendiri, standar manusia, saudara. Kebenaran perbuatan yang tidak pernah benar-benar dia capai. Tetapi ketika Paulus mempercayai Yesus Kristus, ia kehilangan kebenaran dirinya sendiri dan memperoleh kebenaran Kristus. Kata teknis untuk transaksi ini adalah imputation, saudara, imputasi, yaitu memperhitungkan atau dimasukkan ke dalam rekening seseorang. Jadi ketika Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan apa yang dia percaya itu sebagai kebenaran. Ya, Paulus melihat catatannya sendiri yang menemukan bahwa dia bangkrut secara rohani. Dia melihat Kristus dan melihat dia sempurna. Jadi ketika Paulus mempercayai Kristus, dia melihat Allah memperhitungkan kebenaran Kristus di dalam dirinya sendiri. Jadi Abraham pun dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Dan Paulus juga dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Lebih dari itu, Paulus menemukan bahwa dosa-dosanya telah ditanggung oleh Kristus di kayu salib, dan Tuhan berjanji kepada Paulus bahwa dia tidak akan pernah mengingat dosa-dosanya lagi terhadapnya. Kata mengingat ini juga penting, saudara. Gini, kadang-kadang kita bilang, saya tidak, misalnya ada seorang berbuat salah kepada Bapak Ibu bilang, saya tidak akan ingat-ingat lagi. Itu, ya, itu artinya bukan Anda lupakan itu, Anda tidak akan pernah lupa, saudara. Kalau orang berbuat sesuatu terhadap Anda di masa lalu, Anda tidak pernah akan lupa. Kata mengingat di sini artinya bahwa kejadian masa lalu yang merusak hati Anda tidak lagi memiliki pengaruh terhadap kehidupan Anda di masa akan datang. Jadi tidak memiliki kendali lagi. Jadi saat Anda ingat hal itu tidak membuat hati Anda sakit lagi. Ini artinya mengingat dosa-dosanya. Jadi apapun Tuhan tidak pernah lupa apa yang Anda lakukan sebelum itu. Tetapi Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa Anda dengan mengubah ketetapan yang dia lakukan terhadap Anda dan Anda dibenarkan. Jadi dosa-dosa lama Anda itu tidak
berpengaruh lagi terhadap status Anda yang telah diselamatkan. Itu artinya tidak mengingat lagi, saudara. Nah, ini memang agak sulit untuk dijelaskan, tapi artinya itu Tuhan tidak akan lupa bahwa Anda dulu akan melakukan itu, tetapi itu tidak mempengaruhi status Anda yang telah diselamatkan ini. Itu artinya tidak mengingat dosa-dosa lagi. Jadi sungguh pengalaman yang luar biasa dari kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, saudara. Ya. Roma 9 ayat 30 sampai 10 ayat 13 adalah bagian yang paralel dan Anda harus membaca dengan cermat. Apa yang Paulus katakan tentang bangsa Israel adalah benar dalam hidupnya sendiri sebelum dia diselamatkan. Dan itu benar dalam kehidupan banyak orang yang beragama saat ini. Mereka itu terlalu mempercayai kebenaran diri sendiri, sehingga mereka menolak untuk meninggalkan kebenaran mereka sendiri agar mereka dapat menerima pemberian cuma-cuma dari kebenaran Yesus Kristus. Jadi istilah gini, waktu orang haus, mereka lihat ada air hidup, mereka dudain air hidup, mereka gali kolam sendiri yang tidak dapat menampung air. Nah, banyak orang beragama bahkan tidak mau mengakui bahwa mereka sebenarnya membutuhkan juru selamat, membutuhkan kebenaran. Seperti Saulus dari Tarsus, mereka mengukur diri mereka sendiri atau dengan standar hukum Taurat dan mereka gagal masuk melihat ke dalam dosa. Karena apa, saudara? Mereka mengukur diri dengan standar hukum Taurat karena keindahan hukum yang sangat mengerikan, saudara. Nanti itu ada pembahasannya lain kali, saudara. Keindahan hukum yang mengerikan. Paulus harus meninggalkan agamanya untuk menerima kebenaran, tetapi dia tidak menganggapnya sebagai pengorbanan. Dia menganggapnya sebagai keuntungan, saudara. Nah, saya bacakan beberapa ayat dari Roma 9 sampai 10. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah memperoleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa sebenarnya mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Saudara, saya mulai bagian teknikal. Kemarin saya sudah sharing di rumah doa, tapi saya perlu sharing sekali lagi, karena kalau 2 kali itu biasa lebih nempel, saudara ya. Saudara, ini artinya mengenal Kristus, saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kata kai di sini atau dan di sini, ya, itu adalah exegetical. Jadi artinya apa? Bahwa kuasa kebangkitan dan persekutuan penderitanya adalah penjelasan tambahan dari kata mengenal Dia. Jadi kata mengenal Dia, ya, dijelaskan lagi oleh Paulus. Ada 2 hal untuk mengenal Dia, yaitu mengenal kuasa kebangkitannya dan mengenal persekutuan dalam penderitanya. Jadi kai sebagai exegetial yang berarti Paulus memberikan 2 penjelasan tentang apa artinya mengenal Kristus, yaitu kita mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya. Jadi yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus, dijelaskan lebih lanjut mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan penderitaannya dengan cara apa? Dengan menjadi serupa dengan kematiannya, dan hasil dari mengenal Kristus, result adalah supaya
aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi mengenal Kristus itu artinya kita memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Pas dengan kata-kata Yesus pada Yohanes 17 ayat 3 bahwa inilah hidup yang kekal, bahwa engkau bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi hidup yang kekal adalah mengenal Kristus. Nah, kata mengenal ini bukan artinya saya tahu siapa. Jadi bukannya kalau misal tahu, iblis pun tahu Yesus Kristus adalah Allah dan gemetar. Itu ada di Yakobus. Mengenal di sini mempunyai arti bahwa kita mempunyai hubungan intim sama Tuhan Yesus. Hubungan intim itu dalam bahasa Yunani artinya bersetubuh, saudara. Ya, mengenal adalah hubungan intim bersetubuh. Jadi bukan kenal begitu aja, tetapi bahwa Yesus Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus Kristus. Seperti hubungan intim, saudara. Ada sesuatu yang masuk ke dalam wanita, dan wanita itu menerima sesuatu yang ada di dalam pria. Jadi ini bukan jorok ya, saudara. Tapi ini memang arti yang secara mendalam dari kata mengenal Kristus, yaitu Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Bukan mengenal, oh saya tahu Yesus, saya percaya Yesus ada kok. Itu bukan mengenal. Itu setan pun mengenal dan gemetar. Tapi bahwa kita bisa merasakan apa yang Kristus alami. Dia menderita, kita bisa alami. Dengan gitu kita bisa mengenal Dia, saudara. Kuasa kebangkitannya, kita menjadi kayak bergairah. Kita memuji Tuhan. Kita bisa bagaimana kita turut menderita untuk mengabarkan Injil. Seperti yang Kristus lakukan. Itu artinya mengenal Dia. Karena kita menjadi satu dengan apa yang waktu Dia hidup waktu itu. Katanya ini adalah ginosko, to come to know, recognize, perceive, to intimate. Berhubungan intim, saudara. Nah, kata ginosko ini ada di beberapa ayat di Alkitab. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum ginosko, bersetubuh, saudara. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi, kata bersetubuh ini ginosko, dan ini juga penting, saudara. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi orang-orang yang berbuat mujizat, orang-orang yang mengatakan bahwa saya sudah mengusir setan atas nama Yesus, waktu Yesus katakan saya tidak mengenal engkau, artinya bahwa Yesus itu tidak ada di dalam orang itu. Istilahnya apa? Orang itu tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Maksudnya Yesus tidak ada di dalam dia. Mereka hanya mengenal Yesus secara pengetahuan, secara tahu aja, saudara. Ya, saudara. Jadi itu artinya ginosko, bahwa Yesus ada Roh Kudus di dalam kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, berarti kita adalah milik Kristus. Kalau enggak, kita bukan milik Kristus. Gitu. Nah, saudara. Jadi mengenal Dia adalah persatuan dengan Kristus. Karena itu setiap perjamuan kudus itu kita diperingatkan, inilah tubuhku. Ya. Untuk mengingat aku, saudara. Jadi mengingat bahwa kita sama Yesus telah bersatu, saudara. Mengenal Dia adalah persatuan dengan Kristus. Tujuan utama adalah mengenal Dia dalam pengalaman kasih-Nya yang semakin mendalam, memberikan pengetahuan batin tentang Dia yang hanya dapat terwujud dalam persatuan dengan Dia. Mengenal kuasa yang dimiliki oleh kebangkitan Kristus adalah pengalaman hidup yang baru dan kudus yang sepenuhnya, yang diberikan Kristus yang bangkit melalui Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Roh Kudus itu bisa melakukan segalanya. Dia memberi hidup, metrai, mempersatukan, mengarahkan kita kepada Alkitab, memberikan kita bisa melayani dengan berkhotbah, menyembuhkan orang sakit. Nah, itu semua kalau nggak ada Roh Kudus di dalam kita, kita tidak bisa lakukan. Itu adalah kuasa kebangkitannya, saudara. Nah, mengenal persekutuan dalam penderitanya adalah dibuat seperti Yesus bahkan dalam kematian. Jadi seperti Kristus, dunia akan menolak kita. Tetapi kita akan mengalami sukacita di dalam Kristus dan kita harus mati bagi dosa setiap hari bagi Dia. Dan sebagai akibatnya, Paulus tahu bahwa dalam dagingnya dia tidak mampu mempertahankan pengejaran seperti itu. Jadi dia perlu
perlu terus percaya kepada Kristus, dan itu adalah mencapai kebangkitan dari kematian. Saudara, ya, persatuan dengan Kristus, ketika dia menjadi seorang Kristen, itu bukanlah akhir dari Paulus, tetapi permulaan, saudara. Pengalamannya dengan Kristus yang begitu luar biasa sehingga mengubah hidupnya. Dan pengalaman ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Itu adalah pengalaman pribadi, yaitu agar aku mengenal dia. Ketika Paulus berjalan bersama Kristus, berdoa, mempelajari firman-Nya, menaati kehendak-Nya, dan memuliakan namanya, itu adalah Paulus berintim sama Yesus. Ketika dia hidup di bawah hukum, yang dimiliki Paulus adalah seperangkat aturan, saudara. Tetapi sekarang dia telah memiliki seorang mempelai laki-laki, seorang guru, seorang sahabat tetap. Mengenal Kristus juga merupakan pengalaman yang penuh kuasa, ya, kuasa kebangkitannya. Ketika kuasa kebangkitan Kristus mulai bekerja dalam kehidupan Paulus, yaitu Kristus hidup di dalam aku, ya. Baca Efesus 1 ayat 16-23 dan Efesus 3 ayat 13-21 untuk mengerti tentang kuasa kebangkitan Kristus dan apa yang dapat dilakukannya dalam hidup Anda. Oke. Persekutuan dengan penderitanya, saudara. Jadi Anda, Yesus waktu di bumi, dia disangkal oleh murid utamanya. Dia dikhianati oleh Yudas. Dia tidak dipercaya oleh keluarganya. Orang-orang dunia ingin menyalibkannya. Nah, itu juga akan terjadi kepada kita yang menjadi seperti Kristus. Dunia akan membenci kita. Paulus tahu bahwa menderita bagi Kristus adalah hak istimewa. Faktanya, penderitaan telah menjadi bagian dari pengalamannya sejak awal. Jadi saudara, saat kita bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang Kristus dan pengalaman kita akan kuasanya, saudara, kita mulai berkuasa dengan kuasa Roh Kudus, kita akan berada di bawah serangan musuh. Dunia akan membenci Anda, saudara. Karena berjalan bersama Kristus juga merupakan pengalaman yang dalam, dijadikan serupa dengan kematiannya. Paulus hidup untuk Kristus karena dia mati untuk dirinya sendiri. Hasil dari mengenal Kristus adalah kebangkitan dari orang mati. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal ginosko engkau satu-satunya Allah yang benar, dan ginosko mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, yaitu menjadi satu dengan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tujuan hidup Rasul Paulus, untuknya dia mengorbankan segalanya, saudara. Bangsa, agama, status, kehormatan, kenyamanan, dan kehidupan itu sendiri hanya agar dia mengenal Kristus. Perhatikan bahwa ini bukan doa Paulus sebagai orang yang belum bertobat, saudara. Agar dia mengenal Kristus dan dengan demikian diselamatkan karena ia mengikuti yang sebelumnya, permohonan agar ia dapat memperoleh Kristus dan ditemukan di dalam dia. Ini adalah keinginan orang yang telah diselamatkan, yang menikmati keyakinan bahwa dosa-dosanya telah diampuni, dan bahwa ia ada di dalam Kristus. Itu hanya manusia yang telah dilahirkan kembali dan diselamatkan yang dapat merasakan keinginan agar aku mengenal dia. Apakah Anda heran bahwa orang yang diselamatkan harus memiliki keinginan seperti itu? Nah, saudara, sebagai penutup, ya, Paulus yang diselamatkan hanya ingin mengenal Kristus sehingga memperoleh jauh lebih banyak daripada kerugiannya. Faktanya, keuntungannya begitu memuaskan sehingga Paulus menganggap semua hal lainnya hanyalah sampah, saudara. Tidak heran dia bersuka cita. Hidupnya tidak bergantung lagi pada hal-hal murah dari dunia, tetapi pada nilai-nilai kekal yang ditemukan di dalam Kristus Yesus. Paulus memiliki pikiran rohani dan melihat hal-hal duniawi dari sudut pandang surga. Orang-orang yang hidup untuk hal-hal duniawi tidak pernah benar-benar bahagia, saudara. Karena mereka harus terus-menerus melindungi harta mereka dan khawatir agar tidak kehilangan nilainya. Tidaklah demikian halnya dengan orang percaya dengan pikiran rohani. Hartanya ada di dalam Kristus, tidak pernah bisa dicuri dan tidak bisa pernah kehilangan nilainya dan kekal, saudara. Mungkin sekarang adalah saat yang tepat bagi Anda untuk mengevaluasi dalam hidup Anda hal-hal yang paling berarti bagi Anda. Waktu kita belajar pengkhotbah, Salomo mengevaluasi kekayaannya, kemuliaannya, bahkan istrinya, dan dia menganggapnya sia-sia, segalanya sia-sia. Ya, dan Paulus berkata semuanya adalah sampah
hanya untuk memperoleh Kristus. Karena itu, memperoleh Kristus, mengenal Kristus adalah hal yang paling penting di dalam dunia ini, saudara. Maukah Anda mengenal Dia lebih lanjut, mengenal kuasa kebangkitannya, dan partisipasi dalam penderitanya? Saudara, demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan adalah sukacita dalam memenangkan pertandingan. Biar kita dapat mahkota, ada 5 hal, saudara, untuk memenangkan pertandingan. Akan dibahas pada minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.